Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syari'atihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nasirin li ummati wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi sunnati. Amma ba'd. Majelis hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Profesor Dr. Abuddin Data MA dalam sebuah artikelnya yang berjudul Peran Mental Spiritual Islam dalam Kehidupan menuliskan bahwa zaman modern ini manusia hanya percaya pada kekuatan materi tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritualitas. Mereka mengandalkan panca indera dengan sains dan teknologi, namun melupakan nilai-nilai agama dan perkara hati. Alhasil, pandangan hidup yang meninggalkan mental spiritual ternyata gagal. Betapa tidak, hadirin, hidup yang jauh dari nilai agama tidak akan mampu mencegah terjadinya dekadensi moral manusia. Kita saksikan bersama prostitusi membudaya, judi online merajalela, praktik kapitalis ekonomi semakin jaya, peredaran narkoba menjamur sampai ke desa, tawuran geng remaja meresahkan warga, bahkan geng judi online telah meracuni fungsi otak generasi muda. Na'udzubillah. Hadirin, cuplikan peristiwa runtuhnya moral kerap terjadi di negeri tercinta ini. Tanggal 13 September 2023, TV One memberitakan tertangkapnya pembuat film asusila di Jakarta yang telah memproduksi lebih dari 120 video terlarang konten dewasa. Begitu pula seorang guru di Jawa Barat ditangkap karena menjual aset sekolah mencapai 300 juta rupiah akibat kecanduan judi online. Bahkan di Sulawesi Tengah pada bulan Februari tahun 2022 ada seorang pemuda yang tega membunuh ibu kandungnya karena kesal tidak diberi uang saat kecanduan narkoba. Sungguh sangat menyedihkan, memilukan dan memalukan. Prihatin kami atas kondisi mental spiritual yang semakin memudar di negeri tercinta ini. Izinkan kami untuk menyampaikan syarahan Qur'ani dengan judul Memperkuat Mental Spiritualitas Umat Menuju Indonesia Tangguh, Maju dan Bermartabat, dengan landasan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من
تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dewan Hakim, hadirin yang dimuliakan Allah, Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran jilid 19 halaman 524 menjelaskan bahwa wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah ay waltimas fima ataakallahu minal amwali khairatil akhirah. Maksudnya, pergunakanlah harta yang dianugerahkan Allah kepadamu untuk segala kebaikan akhirat. Sedangkan larangan pada kalimat wala tansa nasibaka minad dunya bukan dalam arti haram, namun bermakna mubah atau dibolehkan. Adapun kata tansa dikinayahkan dengan kata tarku, maksudnya janganlah engkau mengabaikan perkara dunia selama itu membawa kepada kebaikan. Demikian uraian Imam Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir jilid 8 halaman 631. Sedangkan kalimat wala tabghil fasada fil ard ay la ta'mal bil ma'asi, artinya janganlah engkau mengerjakan kemaksiatan. Dari penjelasan ahli tafsir dapat kita fahami bahwa yang pertama, perbanyaklah bekal akhirat namun jangan mengabaikan perkara dunia. Terlebih di era teknologi yang serba digital ini, umat Islam harus kreatif, inovatif, dan kompetitif agar kuat ekonominya, kuat fisiknya, dan kuat
kuat imannya. Karena mukmin yang kuat sangat dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2664, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kedua, larangan bermaksiat di muka bumi Allah. Hadirin, walaupun perintah berbuat baik dan larangan bermaksiat telah Allah nyatakan dalam ayat ini, namun perilaku tidak terpuji masih menghiasi bumi pertiwi ini. Inilah yang akan terjadi bila nilai-nilai agama tidak lagi bersandar di sanubari. Sebagaimana lirik nasyid Hijaz dengan judul Tanpa Agama berikut ini. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa ukhuwah manusia tersiksa. Bila agama tidak lagi dijadikan sebagai pegangan, maka tidak mustahil iman pun rela digadaikan. Betul hadirin? Banyak data dan fakta yang mencengangkan. 8 September 2023, redaksi CNBC menuliskan sebuah berita dengan judul RI Darurat Judi Online. Sebanyak 176 rekening dan 938.000 konten judi online harus diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Begitupun data dari Badan Narkotika Nasional. Sebanyak 4,8 juta penduduk terpapar narkotika sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Yang lebih menyedihkan lagi ialah hasil analisis Yayasan Indonesia Mengaji, sebanyak 65% Muslim di Indonesia tidak mampu membaca kitab suci Al-Quran. Na'udzubillah. Hadirin, kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya tentu karena imannya menipis. Perintah Allah tidak digubris dan terlena dengan ajakan iblis. Bila kondisi ini tidak segera diobati, maka Indonesia tangguh, maju dan bermartabat hanya sebagai mimpi. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 Allah jadikan sebagai solusi sebagaimana akan dilantunkan oleh qari kami berikut ini. walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin yang berbahagia, Imam Al-Khazin dalam tafsirnya Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil jilid 2 halaman 230 menjelaskan bahwa seandainya mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, maka akan Allah limpahkan keberkahan dari langit berupa hujan dan keberkahan dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, rezeki, kesehatan dan segala kebaikan di dalamnya. Dari ayat tadi dapat kita fahami, bila kita ingin langit berkah, bumi subur dan hasil panen melimpah, negara maju dan bertuah, maka iman dan takwa adalah kuncinya. Oleh karena itu hadirin, melalui mimbar Syarhil Quran ini kami berpesan kepada pemerintah, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, blokir semua konten pornografi dan situs judi, berantas tuntas peredaran narkoba dan pil ekstasi, dan perkuat kurikulum dengan pendidikan mental spiritual dan akhlak terpuji. Kepada para orang tua, didiklah mereka dengan kasih sayang dan doa. Ajarkan salat di usia senja, bekali mereka dengan pendidikan agama, dan jauhkan mereka dari perilaku tercela. Kepada kalian para pemuda harapan bangsa, jangan terlena dengan masa muda. Jangan jadikan gadgetmu sebagai teman setia. Akan tetapi fokuslah menggapai cita-cita dan berakhlak mulia. Jadikan iman dan takwamu seperti pemuda Ashabul Kahfi. Jadilah estafet Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie dan lanjutkan perjuangan Bapak Jokowi untuk membangun negeri tercinta ini. Sepakat hadirin? Bila ini mampu kita implementasikan, insya Allah Indonesia tangguh, maju dan bermartabat akan menjadi kenyataan. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Dapat kita petik dua kesimpulan. Pertama, pergunakanlah harta sebagai bekal menuju negeri akhir. Namun jangan mengabaikan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah antar sesama dan jangan bermaksiat di muka bumi yang fana. Dua,
tingkatkan iman dan takwa demi memperkuat mental spiritualitas umat menuju Indonesia tangguh, maju dan bermartabat. Akhirnya kalaulah Tuhan pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah sangat dirindu. Kalaulah kita taat kepada Allah, berkah melimpah negeri maju. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.